Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Firdaus Channel. Untuk edisi yang ke-160 ini, kita ingin melakukan hal yang sangat membahagiakan, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan di beberapa edisi sebelumnya bahwa eh, masyarakat Indonesia itu memiliki tradisi agung, ya, memiliki tradisi agung untuk menghormati atau hormat dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan tradisi tibaan, berjanjian, dan burdahan. Di beberapa edisi sebelumnya disampaikan bahwa tiga tradisi ini sering dilaksanakan dari sejak dulu sampai sekarang oleh umat Islam di Indonesia. Apalagi pada bulan-bulan kemarin, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, itu berjanjian, kemudian tibaan, kemudian burdahan itu menggema di seluruh Indonesia. Eh, Tradisi agung tersebut merupakan tradisi yang patut dan layak untuk dilestarikan sampai akhir zaman. Karena sebagaimana disampaikan juga di edisi sebelumnya bahwa ketika umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, itu membaca sholawat, maka pada saat yang sama sebenarnya adalah sedang berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan, untuk mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW di hari kelak kemudian. Nah, pada kesempatan ini mungkin ini yang sudah sering membaca, yaitu terkait dengan tradisi berjanjian. Ya. Tradisi berjanjian itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan eh, di Kamis malam, ada juga yang Senin malam, ya, Senin malam untuk membaca perjanjian. Di dalam perjanjian itu memang terdiri dari dua bentuk naskah, ya, bentuk teks, ya. Ada teks yang berbentuk nazom, ada juga teks yang berbentuk natar, ya. Eh, Kalau berjanji itu kan diawali dengan bentuk natar, tapi kalau tibaan itu biasanya di tag-tag awal itu berupa nazom, ya. Nah, terkait dengan al-barzanji ini sebelum tag awal itu misalnya abtatiul imla bismidzatil aliyah. Jadi sebelum itu ini mungkin yang eh, yang tidak biasa disampaikan atau tidak biasa diperhatikan oleh kita-kita semua adalah sebelum memulai al-barzanji, ya biasanya ya setelah hadoroh, ya, hadoroh kepada Rasulullah, hadoroh kepada sahabat, tabi'in, para ulama, orang tua kita, kemudian para guru-guru kita, saudara-saudara kita, itu biasa dengan Fatihah. Nah, sebelum membaca teks yang berbentuk nathar, tidak berbentuk nazom, itu biasanya ini yang mungkin kurang kita perhatikan, yaitu ada secara bersama-sama membaca kalau dalam perjanjian, ya, yaitu al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Nah, itu biasanya dibaca sebelum sebelum teks
teks nafar berjanji itu dibaca eh, biasanya Bataknya, oleh Batak dari perjanjian tersebut. Nah, ini sudah memberikan notifikasi ya, seperti dalam istilah kita sekarang istilahnya notifikasi. Ini menjadi notifikasi terkait dengan harapan sekaligus janji atau penyemangat bagi para pembaca perjanjian bahwa di awal-awal itu sudah disampaikan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Nah, apa sebenarnya kandungan makna dari kata atau kalimat atau teks al-jannatu yang al-jannatu wa na'imuha ilah itu eh, bagi para eh, pembaca Al-Barzanji. Nah, sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya juga bahwa Al-Barzanji biasanya juga bisa juga dibaca secara individual, juga bisa dibaca secara berjamaah. Nah, namun demikian biasanya Al-Barzanji itu dibaca secara berjamaah. Nah, sekali lagi sebelum membaca teks nasarnya, teks bukan nazomnya, yang pertama ya yaitu biasanya itu yaitu Abtadiul Imla Bismillatil Aliyah ila akhirih. Nah, itu ada bacaan khusus yang merupakan apa eh, apa istilahnya pemberi semangat kepada para pembaca berjanji bahwa al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Nah, maksudnya apa pernyataan itu? Kalau kita lihat dari teks tersebut, al-jannatu wa na'imuha sa'dun, ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Ya, ini penyemangat bagi kita semua ya. Al-jannatu itu maksudnya adalah surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga. Sa'dun, ya, sa'dun itu kebahagiaan. Jadi surga dan kenikmatannya itu merupakan kebahagiaan. Sa'dun ya, kebahagiaan. Limai yusolli, liman yusolli, liman bagi orang yusolli yang membaca sholawat, wa yusallimu dan yang membaca salam, sholawat, salam, wa yubariku dan yang membaca berdoa terkait dengan keberkahan alaihi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang selalu dibaca oleh para jamaah ahli berjanji. Memang ini kadang-kadang tidak diperhatikan meskipun selalu dibaca belum memulai membaca teks nafar dari Al-Barzanji tersebut. Nah, tentunya adalah setelah Al-Fatihah ya, sebagaimana tadi disampaikan, setelah adanya hadoroh ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada para ulama, ya, ulama ulama-ulama kita, ulama-ulama kita di Indonesia, kemudian para guru-guru kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga kepada sesama umat Islam di dunia. Yaitu kemudian membaca Fatihah. Nah, sebelum uh, berjanji itu dimulai, biasanya membaca tadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Biasanya dibaca itu, dan itu maksudnya adalah sebagai penanda atau sebagai penyemangat bagi para ahli jamaah berjanjian untuk lebih bersemangat lagi di dalam membaca sholawat, ya, kemudian membaca salam, dan membaca tabaruk ya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagaimana kemarin disampaikan bahwa pada dasarnya
ketika kita membaca berjanji, pada dasarnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para malaikat membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah maksum, sehingga rahmat, kemudian keselamatan, kemudian barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian membanjiri atau meluberi kita semua yang suka dan hobi dan sering membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ ya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dan teman-teman dan adik-adik semua ya. Jadi kita sebenarnya ketika kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu sebenarnya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Sebenarnya adalah itu ya. Karena siapapun yang membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dipastikan atau diyakini itu nanti ketika di akhirat kelak di hari kiamat nanti itu termasuk barisan dari Rasulullah Muhammad SAW yang dengan semangat besar, yang dengan harapan besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Barangkali demikian. Sekali lagi pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa kadang-kadang tidak diperhatikan terkait dengan bacaan awal ketika secara berjamaah membaca berjanji ya atau berjanjian itu adalah lafal atau teks al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu sebenarnya adalah mengandung apa, optimisme kita, harapan besar kita, penyemangat kita bahwa surga dan kenikmatannya itu merupakan kebahagiaan bagi siapapun yang membaca sholawat, membaca salam, dan membaca barokah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.